Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi terakhir untuk bab 3 bentuk aljabar, yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Baik, kita langsung saja. Untuk perkalian bentuk aljabar, tidak ada aturan khusus. Artinya, tidak seperti penjumlahan dan pengurangan pada waktu yang Bapak ajarkan minggu kemarin. Jika penjumlahan dan pengurangan harus berlaku untuk suku yang sejenis saja, tapi untuk perkalian, mau dia sejenis atau tidak, berlaku perkalian semuanya. Agar lebih jelas, kita lihat contoh. Pertama, untuk penjumlahan atau pengurangan, jika bentuk aljabarnya misalnya seperti ini, X tambah X, itu bisa dioperasikan. Yang hasilnya adalah 2X. Nah, jika bentuknya Y dikurang 3, ini sudah pasti tidak bisa dioperasikan, karena sukunya berbeda. Lalu, misalnya lagi ada 3X dikurang 2Z, ini pun tidak bisa dioperasikan karena mereka dua suku yang berbeda. Tapi, jika bentuk aljabar ini kita terapkan pada perkalian, misalnya yang pertama, X tambah X kita rubah operasinya menjadi X dikali X. Di sana Bapak pakai tanda kurung, karena jika pakai operasi simbol perkalian yang X, maka takutnya tertukar dengan X variabel. Jadi, untuk perkalian bentuk aljabar ini, Bapak menggunakan tanda kurung sebagai simbol operasinya. Oke? Lanjut. Misalnya, X dikali X. Ini tentu saja bisa dioperasikan, tapi hasilnya bukan 2X, melainkan X kuadrat atau X pangkat 2. Dari mana Pak kok bisa seperti itu? X kuadrat itu diperolehnya dari operasi sederhana yang kalian kenal saat SD. Misalnya ada sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri, misalnya 3 dikali 3, maka akan menghasilkan 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Begitupun yang X kali X, karena X dikali oleh X itu sendiri, jadi jika X kali X sama saja dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Begitu ya. Lalu misalnya yang Y dan 3 kita rubah operasinya menjadi 3 dikali Y. Nah, walaupun ini berbeda suku, untuk perkalian bisa berlaku operasinya. Jadi jika 3 dikali Y itu akan menghasilkan 3Y, mudah saja. Lalu untuk 3X dan 2Z misalnya kita kalikan juga. 3X dikalikan 2Z. Maka hasilnya bagaimana Pak? Pertama, 3 kita kalikan dulu dengan 2. Hasilnya adalah 6. Lalu X dikali Z. Kalau X dikali Z, variabel kali variabel, karena ini variabel yang berbeda, jadi kita tulis keduanya X, Z. Jadi hasilnya adalah 6XZ. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti, oke? Nah, berikutnya Bapak beri contoh soal beberapa untuk perkalian bentuk aljabar ini. Misalnya yang pertama, untuk latihan kalian ini, 2X dikali 3X. Kira-kira hasilnya berapa? Pertama, tentu saja kita kalikan 2 dengan 3. Mudah saja, hasilnya adalah 6. Lalu X kali X. Yang tadi itu, X kali X itu X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6X kuadrat. Lalu yang kedua, misalnya 3 perkalian nih. 2 kali X kali 4Y. Maka mudah saja, bilangannya kalikan saja dulu semua. 2 kali 1 kali 4. Hasilnya 8. Lalu variabelnya ada X, ada Y. Jadi hasilnya adalah 2 atau 8XY. Lalu yang ketiga, 2 dikali 3X dikurang 5Y. Nah, ada operasi pengurangan di sana.
Tapi tidak usah bingung. Yang kalian lakukan untuk perkalian seperti ini, pertama, 2 itu kan dikalikan dengan yang ada di dalam kurung di sana. Yang ada di dalam kurung sana adalah 3x dikurang 5. Artinya, 2 harus dikalikan dengan 3x dan harus dikalikan dengan negatif 5. Jadi yang pertama, 2 kalikan dulu dengan 3x. Maka ia akan menghasilkan 6x. Lalu 2 kalikan dengan negatif 5 dan dia akan menghasilkan negatif 10. Maka hasilnya adalah 6x dikurang 10. Nah, contoh terakhir masih tentang perkalian tapi ada operasi penjumlahan dan pengurangannya di sana. Bapak beri soal yang rumit sedikit. Nah, contohnya x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Sama halnya seperti soal nomor 3 tadi, untuk soal seperti ini, semuanya yang ada di dalam kurungan pertama, yaitu x min 2, harus dikalikan dengan semua yang ada di kurungan kedua, x plus 3. Jadi, pertama-tama, jika bentuk soalnya seperti ini, kalian kalikan satu persatu terlebih dahulu. Pertama, x kita kalikan dengan x, maka ia akan menghasilkan x kuadrat. Lalu, x kita kalikan dengan plus 3. Ia akan menghasilkan plus 3x. Lalu, negatif 2 kita kalikan dengan x. Ia akan menghasilkan negatif 2x. Lalu, negatif 2 kita kalikan dengan 3. Ia akan menghasilkan negatif 6. Nah, ini adalah jawabannya, tapi masih bisa disederhanakan. Kenapa, Pak? Lihat, di sana ada 3x dan 2x. Mereka itu suku yang sejenis. Karena sejenis, jadi bisa dioperasikan atau bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi, x kuadrat ditambah 3x dikurang 2x kurang 6 masih bisa disederhanakan menjadi 3x dikurang 2x itu hasilnya sama dengan x. Lalu, x kuadrat dan negatif 6-nya dibiarkan, maka hasilnya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 6. Oke, lanjut. Nah, lalu yang berikutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar sama seperti penjumlahan dan pengurangan, jadi operasi pembagian ini hanya bisa dilakukan untuk suku yang sejenis saja. Contohnya, untuk pembagian, bentuknya biasanya Bapak berikan soal seperti ini. Pertama ada 4xy dibagi 2xz. Hasilnya berapa, Pak? Nah, untuk pembagian, kita lihat Bapak bedakan warnanya di sana 4x dan 2x-nya karena mereka suku yang sejenis. Nah, baru 4x dan 2x itu bisa dibagi, sedangkan y dan z tidak bisa karena mereka berbeda sukunya. Pertama, 4 kita bagi dulu dengan 2. Mudah saja, 4 bagi 2 itu 2. Nah, x kita bagi dengan x. Itu sama saja dicoret atau habis. Jadi, hasilnya adalah nanti terakhir adalah 2y dibagi z atau 2y per z. Jadi, x-nya hilang karena dibagi. Contoh kedua. 12x kuadrat YZ dibagi 4xZ pangkat 3. Nah, ini agak rumit. Pertama, kita uraikan saja dulu. Soalnya menjadi seperti ini. Nah, 12x kuadrat. Karena x kuadrat berarti x-nya 2 kali. Jadi x Bapak tulisnya. Lalu YZ. Di bawahnya dibagi 4x, karena x-nya 1, x saja. Z 3 kali karena Z pangkat 3. Oke. Lalu berikutnya angkanya kita bagi seperti biasa, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Lalu X-nya di sana karena sejenis bisa kita bagi 1 kita bagi jadi habis X-nya dulu. Yang di atas habis 1, bawah habis 1. Bersisa 1. Lalu Z-nya pun bisa kita bagi. 1 coret di atas 1, coret di bawah 1. Yang di bawah Z-nya bersisa 2, yang di atas X-nya bersisa 1. Jadi hasilnya 3xy per ZZ. Nah, ZZ di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi Z
kuadrat, karena dia 2 kali Z-nya. Jadi hasilnya adalah 3X Y per Z kuadrat. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Setelah ini kita langsung lanjutkan dengan quiz online untuk latihan soal kalian. Oke, semangat!